Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwan Qadirul Rizki, NIM 9321394919 dari magang 1 di MTSN Negeri 1 Pare Kediri, yaitu tanggal 4 Januari sampai 16 Januari 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil observasi di MTSN 1 Kediri Pare dari hasil wawancara Bapak atau Ibu Guru MTS Negeri 1 Kediri Pare, yaitu yang pertama profil madrasah MTS Negeri 1 Kediri, NPSN 20512216, nama madrasah Madrasah Sanawiyah Negeri Pare, alamat Jalan Stadion Canda Birawa 1 Pare, kelurahan atau desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten atau Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, telepon HP 0354 391 351, jenjang SMP atau MTS, status negeri, tahun berdiri 1969, hasil akreditasi A. Yang selanjutnya yaitu mengenai budaya sekolah di MTS Negeri 1 Kediri Pare. Pertama, setiap pagi guru piket selalu menyambut para siswa dan bersalaman dengan tertib. Pada pukul 6.30 gerbang sudah ditutup, jadi harus disiplin waktu, karena jika ada yang telat maka ada sanksi tersendiri untuk siswa atau siswi tersebut. Yang selanjutnya yaitu membaca basmalah dan dilanjutkan dengan mengaji pagi tadarus di dalam kelas saat mengawali pembelajaran. Biasanya setiap siswa dan siswi MTS Negeri 1 Kediri sebelum gurunya datang membaca Al-Quran atau tadarus sampai gurunya datang. Selanjutnya membaca hamdalah saat akhir pembelajaran. Terus sholat duha dan sholat duhur berjamaah di musola madrasah. Sholat duhanya setiap kelas ada jadwalnya masing-masing. Terus setiap hari Jumat dan Sabtu ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut dilaksanakan setelah pulang sekolah. Terus setiap hari Jumat siswa mengumpulkan infak setiap kelas. Dan madrasah ini rutin mengadakan milad setiap tahunnya. Madrasah juga selalu mengadakan kelas meeting pada setiap akhir tahun pembelajaran, yakni dengan mengadakan lomba-lomba antar kelas. Yang selanjutnya yaitu madrasah ini juga menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang selanjutnya yaitu mengenai kompetensi utama tenaga pendidik. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru menyampaikan materi dengan baik sehingga peserta didik dengan mudah memahami materi pembelajaran. Setelah menyampaikan materi, guru akan mengajak siswa untuk mengevaluasi materi yang telah disampaikan. Yaitu tujuannya biar mengerti mana yang sudah paham dan mana yang belum paham dari siswa-siswi tersebut. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Pendidik selalu kompak menggunakan seragam yang rapi dan sopan, berbicara dengan baik dan santun, disiplin dan tepat waktu dalam segala hal, dan juga selalu memberikan nasihat dan motivasi ketika peserta didik ada masalah. Yaitu karena guru adalah panutan atau contoh ya. Maka harus semaksimal mungkin bersikap baik dengan siswa atau siswi. Yang selanjutnya kompetensi sosial. Ketika guru berinteraksi dengan siswa, guru selalu menggunakan bahasa yang baik sehingga tidak menimbulkan ketersinggungan dengan lawan bicara mereka. Dan selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Mengaitkan antara materi dengan praktik laporan agar peserta didik tidak mengupdate materi dengan hal-hal yang terjadi di lapangan, serta membuat kesimpulan mengenai materi yang disampaikan sebelum menutup proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai pemahaman peserta didik. Yang pertama, karakteristik peserta didik. Menurut pengamatan kami, karakteristik siswa-siswi MTS Negeri 1 Kediri ini bervariasi.
Namun yang lebih mempengaruhi adalah kelas antara reguler dan unggulan. Siswa-siswi yang berada di kelas unggulan cenderung lebih tekun, ulet, dan bisa berpikir kritis. Misalnya ketika ada persoalan baik dari buku pegangan siswa maupun persoalan langsung yang diberikan oleh guru mata pelajaran, mereka dapat menemukan problem solving dengan tepat, serta dapat diajak berdiskusi lebih dalam mengenai persoalan yang dikemukakan tersebut. Siswa dari kelas unggulan cenderung anak yang mayoritas termasuk anak yang pendiam, ulet, tekun, dan suka belajar. Walaupun tidak semua siswa seperti itu, tetapi mengganggu kegiatan pembelajaran yang ada. Ketika di luar kelas pun mereka juga sering menyapa bapak, ibu guru, dan sesama teman. Siswa-siswi kelas unggulan juga cenderung rapi dalam berseragam, serta kelas yang ditempati lebih bersih, rapi, dan tertata. Selain itu, siswa-siswi kelas unggulan juga cenderung lebih mentaati peraturan sekolah yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk kelas reguler, karakteristik siswa-siswinya cenderung lebih bervariasi dari kelas unggulan. Di dalam kelas reguler, beberapa di antara mereka ada yang tekun, ulet, rajin, dan telaten mengikut pelajaran. Ada beberapa juga yang kurang fokus dalam belajar, dan mereka cenderung lebih banyak asik ngobrol dengan temannya, sehingga mereka lebih sering ditegur oleh guru. Di luar kelas juga mereka cenderung lebih aktif dalam bergaul, tetapi terkesan mereka kurang rapi dalam berpakaian. Yang selanjutnya yaitu partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari hasil pengamatan yang kami dari kelas unggulan dan reguler, maka dapat disimpulkan bahwa saat berada di kelas unggulan, tingkat partisipasi mereka dalam proses pembelajaran sangat baik. Walaupun ada beberapa yang kurang fokus, tetapi tetap tidak berpengaruh besar mengganggu proses belajar. Sedangkan untuk kelas reguler, mereka ada beberapa yang tekun memperhatikan pembelajaran, namun ada yang kurang memperhatikan pembelajaran karena lebih asing mengobrol dengan temannya. Yang selanjutnya yaitu problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Penyimpangan yang sering dilakukan peserta didik ini sering berkata kotor, yang sanksinya berupa teguran langsung oleh bapak ibu guru. Selain itu, teguran langsung juga diberikan pada siswa-siswi yang berpakaian kurang rapi. Sedangkan penyimpangan yang berupa terlambat sekolah, sanksinya berupa dipanggilnya wali murid ke sekolah sebagai bentuk teguran dan peringatan terhadap pelanggaran peraturan sekolah. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai pengembangan potensi peserta didik. Itu dalam upaya MTSN Negeri 1 Kediri mengembangkan potensi siswa-siswinya, maka diadakan kegiatan pendukung yang berupa kegiatan ekstrakurikuler dan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan ini meliputi ekstra pramuka, olahraga, musik, banjari, PMR, dan lain-lain. Selain itu juga diadakan pembimbingan untuk mata pelajaran olimpiade, misalnya matematika, IPS, dan IPA. Sekolah juga menyediakan sarana dan prasarana sebagai pendukung untuk menunjang potensi siswa-siswi, seperti menyediakan alat banjari, alat band, dan peralatan olahraga seperti net, ring basket, serta bola untuk voli dan basket, serta didukung dengan tempat yang memadai sehingga membuat siswa nyaman dan lebih mudah untuk mengembangkan potensi mereka baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya yaitu proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran. Guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan, juga hal-hal yang menunjang proses pembelajaran. Selain itu, para siswa menyiapkan buku paket dan buku catatan untuk memudahkan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu membuka pembelajaran. Guru membuka pembelajaran dengan salam, lalu mengulang sedikit materi yang telah disampaikan sebelumnya dan melanjutkan materi selanjutnya. Dan dari yang terakhir, inti pembelajaran yaitu guru menyampaikan materi sesuai RPP yang sudah dibuat sebelumnya, dan terakhir memberikan evaluasi pembelajaran dengan tanya jawab, yaitu tujuannya
biar mengetahui siswa atau siswi yang sudah paham dari yang diajarkan guru tersebut atau masih belum paham. Itu dengan tanya jawab. Ya, cukup dari sini presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.